Lah, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat pagi Pak Todi dan Pak Mai Sardi. Selamat pagi Bu Bu Teti. Teti. Sehat Bapak kedua-duanya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Amin. Eh, Hari ini rencananya Bapak Todi mau mengcoaching Bapak Mai. Apa benar Pak Todi? Benar Bu Teti. Baiklah. Eh, Selama coaching nanti saya sebagai pengamat dan penilai Bapak Todi. Nah, untuk itu mungkin ada prosedur yang akan Bapak Todi lakukan. Kriteria penilaiannya yang saya ambil yaitu yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan ketiga memberdayakan coaching. Iya Bu. Memberdayakan coaching ya. Iya. Nah, dari ketiga kriteria ini, kriteria mana yang mau, kompetensi mana yang mau Bapak yang akan Bapak coaching kepada Bapak Mai? Baik Bu Teti, dari rubrik penilaian yang Bu Teti kasih itu, rencananya kami ingin memperdalam itu di mendengarkan aktif Bu Teti. Oke, mendengarkan aktif. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, menurut Bapak Todi, kompetensi apa yang mau Bapak mau saya nilai gitu, yang mau diperdalam lagi? Oh, berarti yang spesifiknya ini ya Bu Teti? Ya, yang spesifiknya, Oh, yang didalami lagi. Dari proses coaching yang kami lakukan bersama Pak Mai nanti, kami berharap Bu Teti itu mengobservasi kami lebih dalam di bidang supaya kami tidak muncul judgement dari diri kami kepada Pak Mai, dan juga tidak ada asumsi yang belum tentu kebenarannya terhadap si coach kami yaitu Pak Mai Bu Teti. Dua hal itu yang biasanya timbul kalau kami melakukan percakapan dengan orang lain. Mudah-mudahan pada proses coaching nanti kedua hal itu tidak muncul Bu Teti. Jadi kedua hal itu yang perlu Bu Teti observasi lebih spesifik seperti itu. Baik, berarti yang ingin Bapak apakan lebih spesifik dari mendengarkan aktif ini, yaitu tidak menjudge nanti dalam penyelesaian masalah Bapak Mai Sardi, dan yang kedua tidak berasumsi sesuai dengan Pak Todi saja. Berarti Pak Todi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mai, nanti baru Pak Mai sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ya, baik Pak Todi, kalau begitu mungkin kita lanjutkan saja untuk penilaiannya. Pak Mai Sardi mungkin sudah menunggu Pak Todi ya, silahkan. Baik Bu Teti. Baik. Setelah Pak Mai duluan, Pak Mai. Selamat siang Pak Todi. Apa kabar siang ini? Selamat siang juga Pak Mai. Saya lihat Pak Mai kurang semangat siang ini. Apa ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya ingin mengganggu waktu Bapak sebentar gitu. Tidak apa-apa Pak Mai. Begini Pak Todi, saya mau bercerita tentang masalah saya. Apakah Bapak Todi mau membantu saya begitu? Dengan senang hati Pak Mai. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Mai? Sebenarnya begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi dari sebuah permasalahan yang saya hadapi 2 hari yang lalu. Masalah apa Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak alami, mungkin saya bisa bantu. Begini Pak Todi, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi terhadap kelas yang saya ajar. Jadi ketika beliau melakukan supervisi, saya ditegur oleh beliau.
Bagaimana bisa, Pak? Apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah tersebut? Menurut saya masalahnya tidak begitu serius, Pak. Tidak serius bagaimana, Pak? Coba Bapak ceritakan lagi lebih jauh, Pak. Begini, Pak Todi, kepala sekolah mengkritik saya tentang proses belajar mengajar yang saya lakukan. Kalau boleh saya tahu, Pak Mai, proses belajar mengajar seperti apa yang dikritik oleh kepala sekolah kita ini? Dalam pembelajaran yang saya lakukan, Pak Dodi, saya ini terlalu dominan menggunakan metode ceramah, sehingga saya lihat siswa begitu kurang aktif dalam pembelajaran. Oh, begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon kepala sekolah kita tersebut? Jadi saya begitu kurang nyaman, Pak Dodi, karena saya merasa metode yang saya gunakan itu sudah bervariasi. Jadi ketika saya sampaikan kepada beliau, sepertinya beliau tidak sependapat dengan saya, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya mau nanya sama Pak Mai. Selama ini apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar di kelas yang Bapak ajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, sebenarnya saya sudah menggunakan proses pembelajaran yang bervariasi. Mulai saya membagi siswa itu berkelompok, kemudian menyuruh berdiskusi dan menayangkan video atau PowerPoint. Begitu, Pak. Oh, sebenarnya yang sudah Bapak lakukan itu sudah bagus sebenarnya, Pak. Lalu bagaimana hasilnya dari proses pembelajaran yang Bapak lakukan yang menurut Bapak sudah bervariasi tersebut? Dari hasil analisis saya, Pak, kalau dilihat hasil belajar siswa belum maksimal, Pak. Masih ada hanya beberapa orang saja siswa yang nilainya di atas KKM. Berarti dari pembelajaran yang Pak Mai lakukan belum menunjukkan hasil yang maksimal, Pak Mai. Sekarang coba Pak Mai kaji lagi. Kira-kira proses pembelajaran yang bervariasi menurut yang Pak Mai lakukan sudah memenuhi kebutuhan setiap murid apa belum? Kalau lihat dari hasil belajarannya belum, Pak. Dari yang Bapak ceritakan tadi, dari hasil yang Bapak lihat tersebut, apa rencana Bapak ke depannya kira-kira? Saya akan memperbaiki proses pembelajaran saya, Pak, dan saya akan menemui Bapak kepala sekolah untuk minta maaf dan meminta saran bagaimana menjalankan PBN yang baik, gitu, Pak. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar yang akan Pak Mai rencanakan selanjutnya? Untuk kedepannya, saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi rencananya, Pak. Baik diferensiasi proses, isi maupun produknya, Pak. Dari rencana yang Bapak Mai sampaikan itu sudah sangat bagus, Pak Mai. Saya sangat setuju dengan apa yang sudah Bapak rencanakan tersebut. Syukurlah sekarang saya merasa lega, Pak, karena saya menemukan titik terang dari masalah yang saya hadapi sekarang, Pak. Alhamdulillah, Bapak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana-rencana yang sudah Bapak rancang tadi? Untuk itu, rencana saya, Pak, saya akan komit membuat atau menyiapkan RPP dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, Pak. Baik proses, konten atau isi maupun produknya, Pak, sesuai dengan aturan kurikulum yang berlaku. Oke.
Lalu dukungan seperti apa yang Pak Mai butuhkan untuk melakukan komitmen-komitmen tersebut? Tentunya saya membutuhkan apa namanya nih Pak, kerjasama atau kolaborasi dari teman sejawat Pak. Bagus. Itu rencana yang bagus Pak Mai. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, kita memang perlu berkolaborasi. Di antaranya dengan saya. Saya sebagai rekan sejawat Pak Mai akan siap mendukung segala bentuk komitmen yang Pak Mai rencanakan. Oke Pak, amin. Terima kasih Pak. Iya Pak Mai. Terima kasih Sama-sama, untuk Pak Mai. waktunya. Ya. Nah, langsung Bu Teti. Oke, terima kasih Pak Todi dan Pak Mai telah melakukan coaching. Dalam proses coaching yang Bapak lakukan tadi telah melakukan pengembangan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak Todi. Iya Pak Mai. Saya melihat dari situ, dari mendengarkan aktif tersebut, saya sudah melihat dari situ bahwa benar-benar Bapak Todi melakukan mendengarkan aktif tanpa melihat kiri dan kanan gitu. Nah, penilaian yang saya kasih dari rubrik yang ada, saya kasih nilainya 4 untuk Bapak Todi. Kalaupun ada nilainya lebih dari 4, mungkin saya kasih lebih dari 4 tadi, karena kalau bahasa Inggrisnya ya Pak Todi, this is perfect. Ya, this is perfect. Dari observasi yang saya lakukan tadi, Bapak sudah mengembangkan kompetensi yaitu tidak menjudge ya dan tidak berasumsi sendiri. Ya, itu yang secara spesifiknya ya Pak Ramai. Melakukannya itu tidak menjudge dan tidak berasumsi sendiri Bapak Todi terhadap Bapak Mai Sardi. Pak Todi memang mendengarkan dulu apa alasan Bapak Mai melakukan itu gitu. Dari kompetensi tersebut untuk kedepannya kompetensi apa yang pengen Bapak Todi kembangkan lagi gitu, atau pengen Bapak Todi tingkatkan lagi untuk kedepannya? Untuk kedepannya Bu, tadi kan saya sudah minta Bu Titi untuk mengobservasi kompetensi saya, itu kompetensi mendengarkan aktif, untuk agar saya lebih mantap lagi di kompetensi ini, agar terhindar dari asumsi dan judgement. Untuk kedepannya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi memberdayakan si coach. Di sini saya berharap saya bisa memancing lagi ide-ide bagus atau ide-ide yang lebih konkret dari si coach ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Serta dari memberdayakan ini tentu saya harus mampu juga mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Nah itu tentu hal tersebut akan mendukung dalam memberdayakan si coach ini. Maka dari itu saya ingin mengembangkan lagi kompetensi tersebut. Oke Bapak Todi, berarti Bapak Todi nanti untuk kedepannya memberdayakan coach lagi ya, agar Bapak Todi bisa menggali lebih dalam lagi untuk coaching untuk berikutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Todi untuk hari ini, penilaiannya bagus sekali ya hari ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Todi bisa lebih meningkatkan lagi untuk coaching yang berikutnya. Kalaupun ada Pak Todi nanti untuk membutuhkan kami sebagai teman sejawatnya, kami akan siap membantunya juga nanti Pak Todi. Terima kasih banyak Pak Todi. Sama-sama Bu Titi. Mungkin di lain waktu kita ada lagi untuk pertemuannya. Untuk hari ini saya mungkin lagi ada kegiatan juga setelah ini. Mohon maaf Pak Todi kalau ada kata-kata saya yang kurang tepat pada tempatnya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.